A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana wa dhalama wa madana al-asrar. Wa syartu dzal i'rabi ay yudhafna la lil ya kaja akhu abi kaza atila. Wa syartu dzal i'rabi ay yudhana la ay yudhafna la lil kaja akhu abi kaza. Wa syartu dzal i'rabi jeung ari syaratna ieu i'rab itmam fi'il genep jeung ari syaratna ieu i'rab itmam isim genep eta ayyudofna yen diidopatkeun isim genep eta yudhofna yen diidopatkeun isim genep la halna lain lil ya kana iya mutakallim wahdah. La halna lain lil ya kana iya mutakallim wahdah. Kaja akhu abika za'tila seperti lafaz jaa geus datang saha akhu abika dulur lalakina bapa anjeun za'tila halna anu ngabogaan darajat luhur. Za'tila halna nu ngabogaan darajat luhur. Baik, perhatikan. Dzakaran nahwiyun li i'rab hadhil asma bil huruf isyaratan arba'ah. Setelah selesai penyampaian musannif tentang pembagian i'rab yang 4 dan porsi masing-masing, yaitu rafa, nasab bisa masuk ke isim dan ke fi'il. Kemudian khofad atau jar hanya masuk ke isim. Sedangkan jazm hanya masuk ke fi'il. Tanda-tandanya pun atau alamatnya masing-masing sudah disampaikan, baik yang merupakan alamat asliyah, tanda pokoknya yang berupa harkat, yaitu untuk rofa dhammah, untuk nasab fathah, untuk jar atau khofad kasrah, dan untuk jazm sukun. Berikut tanda-tanda yang
merupakan niyabah atau pengganti dari yang pokok, yang mana alamat atau tanda niyabah ini berupa huruf. Untuk ropa itu wawu, alif dan nun. Untuk nasab alif dan hazbun nun. Untuk jar atau khofad ya dan hazbun nun. Untuk jazm itu hanya hazbun nun. Di antara kalimat-kalimat yang dimasuki tanda i'rab ropanya dengan wawu itu adalah isim 6. Yang disebut juga isim 5. Abun, akhun, hamun, fu dan zu. Ditambah lagi satu hanun, jadi 6. Ketika ropa tandanya wau, ja'a abuka, akhuka, hamuka, fuka, hanuka, zu malin. Ketika nasab, wawunya ganti dengan alif. Ra'aitu abaka, akhoka, hamaka, fakada, malin. Ketika jar atau khofad diganti lagi dengan iya. Marartu bi abika, akhika, hamika, fika, hanika, dzi malin. Nah, perubahan dari abuka dengan wawu ketika ropa ke abaka dengan alif karena nasab dan abika ketika jarnya khofadnya dengan iya, itulah disebut i'rab. Nah, tentunya i'rab yang lafdhon, yang kasat mata, ya, karena bisa dilihat. Nah, khusus untuk i'rab itmam isim 6 ini ada syarat. Ada syarat. Empat, ya, jumlahnya itu 4. 1, antakuna mudhofatan. Isim 6-nya harus diidopatkan. Nah, harus diidopatkan. 2, syaratnya itu harus diidopatkan kepada selain ia mutakallim wahdah. Nah, pokoknya diidopatkan itu si isim 6 bisa ke isim dohir, contohnya Abu Zaidin. Nah, itu diidopatkannya ke isim dohir. Abu Zaidin, Akhu Aisyata namanya. Atau kepada isim domir diidopatkannya itu. Sebagaimana contohnya yang populer, Abuka, kan?
Oh, tadi kan Abu Zaidin. Zaidin itu kan isim dohir, nama orang. Bapaknya Zaid. Ya, aku Aisyata, saudara laki-lakinya Aisyah. Nah, sama Aisyah itu yang Zaid isim dohir. Nah, diidofatkan bisa ke isim domir. Abuka, bapak kamu. Laki-laki abuki, abukuma, abukum, abukunna, abuhu. Nah, baik domirnya untuk mukhatab ataupun untuk goib. Abuhu, abuha, abuhuma, abuhum. Nah, asal tidak didapatkannya ke iya mutakalim wahdah. Nah, itu nggak bisa. Ya, nah, karena hasilnya kalau untuk didapatkan kepada mutakalim domir, ya, kepada iya domir mutakalim wahdah itu jadi abi. Jadi abi. Ya. Walaupun pada kenyataannya ya atau realitanya malah tetap aja pakai wau, jadi abuya. Ya. Padahal aturan yang resminya itu nggak boleh, harus abi, bapakku itu. Ya, abi, akhi itu kan, bapakku, saudara laki-lakiku. Tapi malah yang baku dipakai itu tetap ada wawunya, abuya, akhuya. Nah, ya, bahasa Arabnya Amiyah itu kalau nyebut akhi itu ya khuya. Ya khuya, hai saudara laki-lakiku. Nah, buya, bapakku. Nah, jadi buya atau abuya itu artinya bapakku, itu menurut aturan harusnya abi, itu aja udah. Ya. Syarat yang ketiga adalah antakuna mukabbarotan, harus mukabbaroh, tidak boleh di tasgir, tidak boleh dimasukkan ke wazan untuk mengartikan kecil, yaitu wazan pu'ailun atau pu'ailun. Ya. Jadi dalam bahasa Arab, ya, kalau kata benda mau diartikan kecil, ya, itu namanya ditasgir. Masukkan saja ke wazan pu'ailun atau pu'ailun. Contohnya qoblu. Qoblu itu, ya, artinya kan sebelum. Nah, qoblu sebelum kan, atau qobla gitu kan, kita nyebutnya qobla. Nah, kalau setelah kan ba'da ya. Nah, mau ditasgir nih, mau menyebutkan bahwa sebelumnya itu sedikit banget. Ya, itu namanya ditasgir, masukkan ke wazan pu'ailun, jadi kubailun. Qoblu jadi kubailu. Karena Rasulullah SAW wulida kubaila fajri yaumil isnin, kan? Adalah Rasulullah SAW itu wulida dilahirkannya kubaila. Nah, itu kubaila tasgir dari qoblu, sebelum, cuma sebelumnya itu sedikit banget. Jadi kubaila sebelum ya sedikit banget. Kubaila fajri, keluar fajarnya yaumil isnin, hari Senin. Ya. Jadi saking sebenarnya nyaris sebelum fajarnya itu tidak kelihatan, ya, hampir berbarengan lah dengan munculnya fajar hari Senin. Nah, kubaila.
ya. Kalau dalam bahasa Sunan nemean pisan gitu kan. Jadi pakai pisan gitu. Nemean pakai pisan. Saking nemean anak gitu kan. Ya. Kira sumping. Neme. Nah, kalau itu mungkin ada jeda ya. Tapi kalau nemean pisan. Nah, berarti itu sangat apa ya? Sangat dekat waktunya. Nah, itu kubail. Hamdun jadi Humaid, ya. Karena kan ada nama Humaidi. Nah, itu Humaid itu tasghir dari Hamdun. Junaid itu jadi dari Jundun. Kalau Jundun itu tentara, nah tentaranya kecil ditasghir aja jadi Junaidun, Junaidi. Nah, ya. Itu tentara kecil. Hansip apa ya? Junaidi. Nah, Syuaib. Nah, Syuaib itu dari Syu'bun, suku. Ya. Nah, mungkin suku yang kecil, apa kecil jumlahnya atau apa jadi Syuaib. Ya, Asad jadi Usaid, ya. Asad singa kecil jadi Usaid. Hirun atau Hirroh kucing. Nah, kalau kucingnya kecil jadi Hurairah. Oh, Abu Hurairah. Bapaknya kucing yang kecil, ya kan? Nah, Abdun atau Abid jadi Ubaidun. Ya, Ubaidah. Ubaidullah. Nah, itu Ubaid itu tasghirnya dari Abdun atau Abid. Banyak contoh-contohnya. Ya. Nah, jadi kesimpulannya isim 5 itu enggak boleh ditasghir. Kalau abun ditasghirnya jadi Ubayun, bapak kecil. Ya. Ubayyu Zaidin, bapak kecilnya Ki Zaid. Nah, Dumalin jadi Duwayyu Malin. Nah, Ra'aitu Ubayya Zaidin wa Duwayya Malin wa maratu bi Ubayyi Zaidin wa Duwayyi Malin. Nah, enggak bisa. Isim 6 enggak bisa menerima tanda i'rab itmamnya ketika diidopatkan ketika di mukabbar ketika di tasghir. Ketika di tasghir enggak bisa. Nah, yang terakhir yang keempat, syarat isim 5 itu adalah antakuna mufradatan. Harus mufrad, menunjukkan arti satu atau tunggal. Enggak boleh di tasniyah dijadikan punya arti dua atau dijamakkan, enggak boleh. Nah, harus mufrad, ya. Nah, jamaknya bapak kan jadi aba. Nah, jamaknya akhi jadi ikhwan atau ikhwah. Tuh kan enggak bisa dikasih i'rab itmam sesuai aturan, enggak boleh. Nah, ya, harus mufrad aja udah. Abun, seorang bapak, enggak bisa abani, dua orang bapak atau bapak yang banyak. Akhun, satu orang saudara laki-laki. Enggak boleh akhoni, dua orang. Atau ikhwan, saudara laki-lakinya banyak, enggak boleh. Nah, itu ya. Mufradatan, bareng ya. Mufradatan mukabbaratan wa idhafatan idhafatuha li ghairi ya'il mutakallimi. Ya, jadi syarat untuk isim 5 atau isim 6 itu harus didapatkannya tidak ke ya mutakallim wahdah, harus di mukabbar, tidak boleh ditasghir dan harus mufrad, tidak boleh tasniyah atau jamak. Selesai udah.
bil alifil fa'il musanna wakila idza bi mudmarin mudhafan wusila kilta kadza kasnani wasnatani kabnaini wa banataini yajriyani wa takhlupul ya fi jami'i hal alif jaran wa nasban ba'da fatin qad ulif bil alifi ku alif irfa pek ngaropakeun maneh al musanna kana isim tasniyah bil alifi ku alif irfa pek ngaropakeun maneh al musanna kana isim tasniyah wakila jeung kana lapad kila mulhaq tasniyah jeung kana lapad kila mulhaq tasniyah idza di mana-mana ditepungkeun itu lapad kila bimudmarin kana isim domir. Idza di mana-mana ditepungkeun itu lapad kila bimudmarin kana isim domir. Mudhofan halna diidopatkeun. Mudhofan halna diidopatkeun wusila tegasna ditepungkeun itu lapad kila. Wusila tegasna ditepungkeun itu lafal kila. Kilta ari lafal kilta eta kadzaka saperti kila. Kilta ari lafal kilta eta kadzaka saperti kila. Isnani ari lafal isnani artina dua wasnatani jeung lafaz isnatani eta kabnaini saperti lafaz ibnani eta kabnaini saperti lafaz ibnani artina dua anak lalaki wa banataini jeung lafaz ibnataini jeung lafaz ibnataini artina dua anak awewe. Yajriyani halna berjalan itu dua lafad. Yajriyani halna berjalan itu dua lafad. Wa yakhlupu jeung sok jadi gaganti. Wa takhlupu jeung sok jadi gaganti. Naon alya ya jeung sok jadi gaganti naon iya pi jamiha dina sakabehna itu kalimah isim fi jamiha dina sakabehna itu kalimah isim tasniyah jeung mulhaqna dina itu sakabeh isim tasniyah jeung mulhaqna al alif kana alif ya kana alif jaron dina keur i'rab jarna jaron dina keur i'rab jarna atawa khopadna dina keur i'rab jarna atawa khopadna wa nasban jeung i'rab nasabna ba'da fathin sanggeus jabar ba'da fathin sanggeus jabar atau fathah qad ulif anu teman-teman dikanyahokeun ba'da fathin sanggeus jabar atau fathah qad ulif anu teman-teman geus dikanyahokeun itu jabar atau fathah. Itu jabar atau fathah. Ya. Nah, sekarang musannif menyebutkan bahwa di antara
tanda atau alamat i'rab yang niyabah itu, yang menjadi pengganti itu ya adalah alif. Ya, alif. Nah, selain untuk isim 5, alif ini menjadi alamat niyabah bagi isim tasniyah. Isim tasniyah itu apa? Nah, madalla alasna ini, ayo barang, isim tasniyah itu madalla alasna ini biziyadati alifin wa nunin fi halati raf'i wa ya'in wa nunin fi halatain nasbi wal jarri. Artinya kalimat isim yang menunjukkan arti dua dengan tanda alif ketika rofa dan iya ketika nasab serta jar atau khofat. Nah, udah itu. Ya, gampang. Kalau mau menghafalnya dan memutolahnya gampang. Jadi isim tasniyah itu adalah setiap kata benda, kalimat isim yang menunjukkan arti dua. Ya, kalau menunjukkan arti satu kan mufrad. Nah, ini menunjukkan arti dua. Tasniyah namanya. Nah, yang harus diingat itu tandanya ketika rofa dengan alif yang diakhiri nun. Contoh, babun, satu pintu. Nah, kalau dua jadi babani. Tinggal gitu aja udah. Dua pintu, babani. Baitun, rumah. Kalau dua rumah, tambahin alif dan nun. Baitun jadi baitani. Madrasatun jadi masjidun jadi masjidani. Ma'hadun jadi zaidun jadi gampang, sangat gampang sekali. Untuk memberikan arti dua itu tinggal tambah alif aja sama nun ketika rofa. Ja'az zaidani, telah datang dua zaid. Ja'ar rojulani, telah datang dua laki-laki itu. Ja'atil mar'atani, telah datang dua perempuan itu. Paham? Nah, ketika nasab dan jar atau khofat suka diganti alifnya dengan iya. Berarti yang tadi itu kalau babun, babani, nah jadi babaini. Rojulun, seorang laki-laki, kalau dua orang, rojulani ketika rofa. Kalau nasab dan jar jadi rojulaini, ganti alifnya dengan iya. Mar'atun jadi kalau rofanya mar'atani, nasab dan jarnya mar'ataini, ganti alifnya dengan iya. Tinggal gitu aja. Masjidun, masjidani, kalau nasab dan jar masjidaini, ya gitu aja. Hatta yaumil kiamat terus begitu. Jibeh, apal hiji, apal kabeh, bisa hiji, bisa kabeh. Ya. Asal tangkap aja benang merahnya. Nah, begitupun aturan untuk tasniyah ini berlaku
kepada mulhaknya, kepada setiap kata yang diikutkan. Ya, yang mulhaknya itu yang diikutkannya ke tasniyah. Seperti lafaz kila, kilta. Kila artinya dua nana. Untuk mudzakkar, untuk perempuan kilta. Kilahuma, tuh, jaa kilahuma, geus datang dua anana maranehna, tuh. Lamun keur nasab jeung jar atau khofat jadi kilaihima. Ra'aitu kilaihima, kaula geus ningali ka dua anana maranehna. Kiltaihima, tuh kan? Marartu bikilaihima, bikiltaihima. Nah, kila dan kilta itu mulhak tasniyah. Ya, paham? Nah, termasuk ibnun, isnani, isnatani, kan? Isnani dua, isnatani untuk manasnya sama. Ya, jadi isnaini, isnataini. Seperti ibnun, ibnani, ibnaini, ibnatun, ibnatani, ibnataini, kan? Sama. Enggak beda. Paham ya? Warfa biwawin wallahu a'lam. Nah, nanti kita masuk ke tanda i'rabnya untuk jamak mudzakkar salim. Dengan terlebih dahulu kita harus tahu jamak itu ada berapa. Nanti kita lanjutkan. Ya. Ini karena bukan pasaran, jadi kita tidak kejar target hatam. Satamatna we. Kalau kaliannya istiqomah, bisa 1 tahun baru hatam. Bisa kurang, bahkan bisa lebih 1 tahun. Ya, insya Allah. Cuman saya pinginnya sedikit-sedikit, tapi bisa kamu tangkep gitu. Ya, karena ini modal. Paham? Ayo baca dulu itunya. Baitnya terus terjemahnya baca dulu. 5 kali biar lancar terus doa. Wallahu a'lam bishawab.